terus badan kita ini zahir. Ada yang zahir tidak bisa keluar kecuali jongkok, aslinya zahir, tapi kalau kita berdiri masuk itu jadi batin, jadi harus duduk. Maka sulit untuk orang mandi junub kemudian dia cuma ngadeg tok tanpa dia harus jongkok kemudian dia bersihkan tubuhnya, karena ada sesuatu yang zahir yang wajib dibasuh dan tidak akan keluar kecuali dengan jongkok. Berapa banyak orang yang tahu tentang ini? Sedikit. Ngerti ini hadis-hadis biasa. Nah kalau sudah kayak gitu gimana? Ya sholatnya tidak sah, mandinya tidak sah. Maka benar apa ba'dul ulama Ahmad wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun. Sahih hadzal kalam. Ini benar. Memang orang kalau tanpa belajar, mohon maaf siapapun, tidak siapapun tanpa, karena kullu muslimin wa muslimatin, tidak lihat siapapun, mau siapapun, tidak perlu saya, wajib ngaji, titik, harga mati sudah. Di sini ala kulli hal beliau Ustaz Said mengadakan jalsa semacam ini. Ini sebagai majelis ta'lim. Ngajian orang kudu harus maning ribat, maning enggak. Hatta lewat YouTube. Kalau nggak salah Sayyidul Habib Umar itu pernah ditanya, ada yang bertanya, Habib gimana kalau anak ngambil ilmunya antum? Anak kan tidak berangkat, harus berangkat ke Hadramut. Kan beliau selalu punya acara malam Jumat itu pengajian. Kadang-kadang ada yang sudah diterjemahkan. Anak amalkan kemudian anak jalankan apa yang antum omongkan ke Habib. Sama aja. Cuma tadi di dalam majelis ilmi at-talaqi itu lebih utama daripada lewat media sosial ini berbicara kalau memang tidak mungkin untuk bertemu. Maka beberapa ulama mengatakan gimana masalah Jumatan, gimana masalah apalagi sekarang, zaman sekarang ya. Ngaji lewat virtual. Ya, ngaji lewat Zoom. Kemarin lewat Zoom ya Ustaz. Jadi apa acara tahun baru pakai Zoom. Saya kemarin pengajian juga dengan beberapa alumni SMA juga pakai Zoom. Tidak ada salahnya kalau memang itu bisa. Ini kata Habib Abdurrahman Al-Jufri menunjukkan bahwa majal fid dakwah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama talaqi. Talaqi itu orang harus punya guru, ngaji sama siapa, gurunya siapa. Jangan cuma ngaji-ngaji tok enggak jelas. Taklim enggak harus mondok, enggak harus mondok. Ada majelis taklim hadiri. Yang jadi repot zaman sekarang subhanallah, majal fid dakwah fi Kota Tegal kabupaten, bahasa kasarnya tidak ada alasan orang tersebut jahil. Jadi begini, dalam hukum ada jahil yang menjadi unsur ma'fu. Anda kenapa tidak bisa? Anda tidak paham, Anda tidak bisa, Anda tidak tahu. Oh itu benar-benar tidak tahu. Allah Anda tidak tahu. Kalau dia memang tidak tahu betul-betul karena memang murni tidak tahu, dan warga sekelilingnya tidak ada muallim, masih ma'fu. Ana sing ngomong dan zaman Gajah Mada lah. Ana wong orang ngerti babar wisan, zaman geminyen itu loh. Mungkin masih, tapi sekarang enggak ada orang mengatakan ana enggak tahu. Kenapa enggak tahu? Alasannya enggak pernah Ini ghairu ma'fu ya akhi. Tegal mau cari apa majelis? Mau kemana? Dimanapun ada. Jadi untuk kita mengatakan, anak kalau malam Sabtu sibuk, ada malam Jumat. Anak kalau malam Kamis sibuk, ada malam Rebo. Anak kalau malam Ahad sibuk, ada malam Selasa. Anak malam Selasa sibuk, ada malam Senin. Mau kemana? Ini majal dakwah di Tegal, kabupaten dan kota. Allah maftu iftah, begitu hebatnya. Tapi ini semua betul-betul hidayah daripada Allah Subhanahu. Berapa banyak orang yang 1 minggu zong tidak ngaji, 1 bulan zong tidak pernah hadir majelis, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun. Berapa banyak orangnya? 1 bulan. Orang haid saja, orang haid itu haram membaca Al-Quran, membaca qiraatul Quran. Akan tetapi syariat masih membolehkan apabila lidzikril Quran.
Laisa qiraatul Quran tapi biniyatul zikir. Jadi ada orang dia dalam keadaan haid, hadir majelis, di situ dibacakan surat Yasin, di situ dibacakan surat Fatihah, dia ikut baca. Fatihah, dia junub, dia haid. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatul zikir masih diperbolehkan. Atau tidak qiraah, cuma dalam hati. Contoh orang junub pun, orang junub kan dijauhkan dari rahmat Allah, tapi dia boleh tanpa, bukan orang junub, orang wudu, bukan orang junub, orang wudu tanpa wudu, orang tidak punya wudu, baca surat Yasin tidak apa-apa. Limadha sampai orang yang haid dalam 6 hari dia haram membaca Al-Quran, akan tetapi boleh binati dzukur, zikir, karena kalau sampai dalam 1 minggu tidak ada ayat-ayat Quran yang masuk dalam hatinya, orang ini akan gelap hatinya. Karena apa? Maka dibuli majal, dibolehkan untuk membaca biniyatil zikir. Coba. Artinya jangan sampai total tidak melakukan ibadah. Maka at-talaqi penting. Ngaji itu penting, sangat-sangat penting. Jagong anak majlis. Alhamdulillah malam Senin ada di masjid sini, hadir duduk. Ya Allah, anak kalau malam Senin masih bisa, tapi anak kalau udah rutinkan malam Senin, rutinkan ngaji terus, sudah terus ngaji. Orang yang mencari ngaji kemudian di perjalanannya Allah cabut nyawanya, kadarajatil anbiya, tapi tidak mendapatkan wahyu. Jadi ada orang mencari ilmu, duduk mencari ilmu, kemudian dia sampai meninggal, dalam artian di dalam istiqomahannya dia mencari ilmu, maka Allah akan menjadikan dia sebagaimana darajatul anbiya. Kenapa? Karena dia dari menuntut sampai innallaha takaffala li talibil ilmi birizqi al-khitan fil bahr yastaghfiruna li talabil ilmi. Coba bayangkan, begitu hebatnya Nabi Muhammad SAW memberikan satu bisyarah. Orang sadar kita duduk kenang pai lagi pada maca donga duduk wonge hewan al-khitan fil bahar. Wah, juga bukan cuma laut itu, fil alam kullu. Cuma kan berapa orang ini memang betul-betul hidayah daripada Allah Subhanahu. Maka saya selalu membicara bahasa kasar apa? Jadi provokator ngaji. Ngaji. Wis, judulnya ngaji. Sampai saya punya pedoman, ngaji jangan buat kegiatan, tapi kebutuhan. Cari ilmu jadi kegiatan. Cari duit silakan membuat kegiatan, orang apa-apa. Karena kata Syekhina wa Murabbi Rahina Mbah Maimun Zubair, kalau orang pengen hidupnya barokah, rezekinya berkah, dia dalam kehidupan mencari rezekinya itu jangan punya pemikiran dengan kerja Anda mendapatkan rezeki. Kerja itu sebagai sarana thariqah ikhtiar rezeki daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak wong kerja duitnya orang duit terus pontang panting subuh nih meski gue baik anak wong sinatone jagong jebule duitnya. Kenapa? Karena yakin bahwa rezeki minallah, semuanya dari tugas kita hanya kasab dan ikhtiar. Tugas sekrolan panjangnya cuma luruh. Si penting metu, wis judulnya luruh duit, wis pan dagang, pan apa, pan kerja, itu hanya majal ikhtiar. Semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sudah dicukupi oleh Allah. Saya sampai pernah bertanya, saya pernah bersatu kiai, anak kadang-kadang Masya Allah kagum dengan ulama-ulama ini. Kenapa Bebe? Mereka ini kelihatannya tidak kerja, tapi duitnya akeh. Kemudian dia ngomong sama saya, Beb, Allah itu menciptakan, Beb, makhluk-makhluk yang akan mendampingi beliau-beliau, Beb. Jadi menakdirkan orang yang berdakwah untuk dijadikan untuk membantu dakwahnya dia. Jadi katanya jaga usaha anak si ngurusi, katanya jauh usaha. Kenapa? Karena dia tujuannya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha takaffala li talibil ilmi birizqi. Jadi talaqi ya ikhwan, ngaji yang paling penting. Duduk di tempat manapun, jamiah manapun, madama ada tempat yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, keluar dari majlis itu. Saya sampai pernah ngomong sama beberapa, dan mohon maaf ini sedikit saya sering omongkan,
Kadang-kadang ada majelis yang sampai mengajarkan bukan tidak memperbolehkan. Mereka seakan-akan tidak menerangkan tentang mahabbah ahlul bait Rasulullah SAW. Apalagi sampai berbicara membenci ahlul bait. Saya selalu instruksikan kepada jamaah saya, kalau Anda ngaji jamiahan kayak apa, kemudian di majelis itu menceritakan, suara saya senang Habiban, keluar dari majelis itu. Kenapa, Habib? Anda diajarkan untuk berbuat baik, bukan untuk menjauhkan para ulama pewaris Rasul dan juga zuriat Rasul sallallahu alaihi. Eman sih. Jagung suwe-suwe jebule cuma mengajarkan tidak kebaikan, malah menjauhkan daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi, yang pertama adalah at-talaqi. Hubungan kita dengan guru, kita punya guru sampai dikatakan laula murabbi ma araftu rabbi. Alhamdulillah kita punya guru ya yang intisab dengan Nabi Muhammad SAW. Maka dalam ngaji itu nanti ada musalsal bil muwajahah. Musalsal dengan saling memandang. Contoh, saya memandang wajah Ustaz Said Basalama. Beliau pernah memandang Ustaz Al-Habib Habib Abdullah Bil-Faqih, Imam Al-Habar, menama dari datuknya, abahnya Ibn Ahmad, sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi dengan memandang wajah kita pernah memandang wajah orang, yang orang tersebut pernah memandang wajah gurunya sampai Nabi Muhammad SAW. Itu ada musalsal yang kayak gitu. Kalau nggak salah ini diambil dari sanadnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Maka orang kalau duduk ngaji memandang wajah guru, saling memandang, ini aja sudah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah at-talaqi. At-talaqi itu biar kita ada hubungan dengan guru, hubungan dengan muallim, hubungan dengan ustadz. Karena begini, siapapun kalian lihat, seorang presiden pun, presiden wis mentok-mentok biasanya tetap marani ulama. Wong sugih dong wis sumpek, duit enteng bangkrut marani ulama. Sampai kadang-kadang urusan politik datang kepada ulama. Urusan punya anak datang kepada Bib, saya punya anak Bib, tolong namakan saya, anak saya, datang ke ulama. Dulu orang mau kerja ke Jakarta, saya dengar itu, pan mari Jakarta itu takon kiai. Kiai, kulo badhe teng Jakarta, saya ini dinten napa nggih? Benar. Dulu gitu. Al-Fakir mau berangkat ke Darul Hadis, Al-Fakir tanya kepada Ustaz, waktu Ustaz Ahmad, Ustaz kapan berangkat? Nanti tunggu Bib, ada waktunya. Udah siap-siap Bib, siap-siap anu ini. Kerdus tak siap nak, makanan jajan no. Orang li isyara orang mangkat-mangkat. Sampai nak kerdus bosok kabeh. Dagangan pada mambu kan. Kini tak deleng nato bisa mambu, akhirnya tak copot imani ngoh. Ya eman sih, karena ternyata waktu udun gede nemen, saya dijemput oleh santrinya. Bib berangkat sekarang. Ya wis mangkat. Saya bertanya, saya sebaiknya di mana Ustaz? Di pondok ini apa? Inilah. Pondok ini, Darul Hadis, anak pernah Darul Hadis, ente nasibnya Darul Hadis. Saya bertanya, saya ke Hadramut, saya berangkatnya kemana? Semua waliullah lah. Ini baik, hati ente kemana? Anak pengennya ke sini, udah ini ke situ. Artinya setiap apa yang kita inginkan jangan lepas daripada seorang ulama. Saya punya anak perempuan. Saya minta nama pada Ustaz, saya nama anak saya. Oh ini, namanya ini. Harus gitu. Orang cuma nggawe dewek, oh sementing namanya kayak namanya artis, namanya ini, mafi barokah ya akhi. Karena tafaulan itu dengan orang-orang soleh. Orang akan dikumpulkan kelak fi yaumul qiyamah dengan namanya masing mulanya Habib itu kan masa namanya simpel-simpel. Umar, Soleh, Abdullah, Ahmad, wis. Langkah model. Ada. Simpel. Yang penting diarahkan oleh ulama. Sampai orang mau pakai imamah saja itu tidak sembarangan, minta ke ulama. Habib, saya ijazah imamah, baru ijazah. Orang cuma ubet. Rentetannya aja ada ukurannya ada aja. Sampai baca Ratibul Aqtas, Ratibul Haddad, harus lajahnya lajah dari dulu. Dirubah pun tidak boleh, takrif. Merubah gosaid ataupun tata cara ulama nggak boleh sembarangan. Baca Ratibul Haddad la ilaha 2 kali, baca Ratibul Haddad 4 kali. Itu memang kita ikut dengan ulama, enggak boleh ditakrif. Makanya kadang-kadang ada yang tahlil aja enggak mau pakai
cuma Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallam. Biasanya malah tidak menyebutkan Sayyidina terakhir pada ya Rabbi sholli ala Sayyidina. Kenapa Habib? Ana dapat guru ana kayak gitu. Coba bayangkan. Ana punya ustaz, beliau sama Hatta Abdurrahman. Beliau itu kalau apa-apa pasti tidak mau lepas dari itu, lafadznya kayak gitulah. Yang dari apa yang ngasih ijazah, naam. Oh ya udah kalau lafadznya kayak itu anak ikut. Lafadznya gimana? Lafadz persis dengan lafadznya. Kenapa? Lagi mengikuti apa yang diajarkan guru, jangan keluar dari rel itu, insya Allah akan diberi ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah at-taraqi. Taraqi itu kita semakin naik, semakin naik, semakin naik. Ya paling ora ya semakin tua, paling dak merak mari Gusti Allah aja semakin tua tambah adoh, naudzubillah min dalik. Jadi peningkatan at-taraqi itu apa ya? Ya Allah, muka-muka kalau lan panjenengan berkah kabeh Allahumma. Kita semua dapat barokah ya. Paling enggak pengen tambah baik ya. Pengen tambah baik walaupun kita tidak bisa 100% baik, orang bisa. Kita bukan orang yang maksum. Kita bukan malaikat, kita bukan anbiya, kita bukan rasul. Kita penuh dengan dosa. Kita ini ahli maksiat. Tapi paling tidak kita saat kita berbuat maksiat cepat-cepat bertobat kepada Allah. Maka saat ada orang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya telah berbuat maksiat ya Rasulullah. Saya telah melakukan ini, hanya zina yang tidak saya jalankan. Tapi kamu sudah sholat belum? Alhamdulillah saya sudah sholat. Insya Allah dosa kamu diampuni oleh Allah. Dengan sholat insya Allah doa kamu diampuni. Ada lagi seorang perempuan, dia datang kepada Rasul, ya Rasulullah, saya telah melakukan zina ya Rasulullah. Sampai saya sekarang hamil, mohon saya dirojam ya Rasul, karena dia punya suami. Saya dihukum nanti dulu. Nunggu kamu hamilnya sampai sampai tua dulu. Udah tua datang ya Rasulullah, nanti nunggu sampai lahiran. Ya Rasulullah, saya udah lahiran, nanti nunggu anak kamu sampai gede. Sampai kayak gitu ya coba. Artinya tidak serta-merta kalau kita orang man lam yangdur lil usadi bi'ainir rahmah faqad kharaja an tariqil haq. Orang yang memandang orang berbuat maksiat dengan pandangan bukan pandangan rahmat, pandangan istighza, faqad kharaja an tariqil haq. Kita keluar dari jalur Allah Subhanahu. Mulanya anak wong maksiat kayak apapun, kita tidak boleh istighza, tidak boleh meremehkan, tidak boleh menghina. Belum tentu kita lebih baik daripada mereka. Kan tidak bisa kan? Kalau sudah gitu gimana coba? Kita mau apa? Orang kan pasti ada baiknya. Tidak semua, hatta orang yang kaya apapun, berbuat kaya apapun, kalau taubat kepada Allah, sampai kalau ada orang berbuat maksiat, dosa gede pun, jangan ceritakan kepada orang lain. Halo Mastur Indak, udah, bisa nih sih, kecuali dengan orang-orang yang soleh, yang dengan kemaksiatan kita ceritakan, dia akan memberikan nasihat yang baik. Habib, Ustaz, saya kayak gini. Oh ya Allah, taubat ya Gusti Allah ya. Dia akan semakin baik. Kenapa? Karena sebenarnya tidak ada pengaruhnya. Dia cerita tidak cerita, kalau dia tidak minta ampun kepada Allah, tidak akan diampuni oleh Allah. Kecuali sampai urusan, mohon maaf, kadang-kadang urusan masalah pernikahan. Halo Mastur Indak sudah. Semuanya ada urusan latar belakang sendiri-sendiri. Yang lihat ada kedepannya. Tidak perlu cerita yang aneh-aneh. Apalagi kita maksiat cerita karo kancane. Oh aku mimpi tas bawa waktu diceritakan. Halo Pastor Indah, Allah sudah menutup. Jangan dibuka karena tidak ada pengaruhnya apapun saat kita berbicara kepada orang. Malah dikhawatirkan nanti kita lebih berbangga dengan kemaksiatan. Na'udzubillah min. Walaupun sejelek-jeleknya orang, dia di hadapan orang baik tak akan sendirian dia berbuat maksiat kepada Allah. Ya tetap kita berbuat maksiat apapun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Ulang berapa menit? Fadol, kalau ada yang mau tanya kepada saya, silahkan. Saya selalu memberi majal untuk tanya jawab 5 menit lah. Apapun silahkan, khususnya lebih-lebih urusan masalah fikih. Ning bisa tak jawab, orang bisa PR. Ya, ya Allah. Fadol, kalau ada yang tanya. Fadol Ustaz. Siap. Selama ini melakukan seperti itu, apakah sholatnya tidak sah atau tanpa beliau kemudian berbuat sholat yang
Taubat aja kepada Allah, istighfar kepada Allah. Artinya kita kan tidak bisa meyakini secara langsung. Jadi begini, Ustaz. Jadi dalam masalah ibadah juga saat yang contoh orang minum keras nih. Ada orang pernah minum keras, minum ciu misalkan. Itu kan berarti sudah masuk ke dalam perut. Kan sudah dalam perut kan. Nah itu kan tubuh di dalamnya penuh dengan barang haram kayak apa kan? Sudah masuk, wah itu yakin dia sudah pernah masuk kan. Tidak perlu kita sokrok-sokrok di bencaranya dan metumani. Sudah istighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu. Sudah bertobat, sudah. Tinggal pasrahkan kepada Allah, pandang lebih. Kecuali begini, Ustaz, mohon maaf aja ya. Ada orang, dia itu pakai sarung nih, pakai sarung. Yang lebih baik sih, monggo diqadha tidak ada masalah. Lebih baik kalau betul-betul meyakini. Kalau betul-betul meyakini. Dia pakai sarung, taunya mohon maaf ada air maninya. Dia tidak tahu, mungkin dia tidur junub, bukan dengan hubungan suami istri. Setelah 3 hari dia ngerasakan, ini bukan madi, bukan wadi, tapi air mani, ini jelas air mani ini. Mungkin saya tidur, bangun tidak terasa, dan ini meyakini itu air mani. Diingat-ingat saya pakai sarung ini hari apa ya? Oh saya hari Senin, sekarang hari Selasa. Berarti ada 5 waktu yang saya sholat dalam keadaan junub. Itu kan sudah nyata. Kalau yang tadi saya terangkan, itu kan apalagi sudah bertahun-tahun dia baru tahu sekarang. Ya sudah, cepat-cepat istighfar kepada. Contoh jangan yang itu, orang yang tatonya penuh dengan tato. Orang penuh tato, tubuhnya tato. Itu pun kalau dia sudah bertobat kepada, sudah Allah. Tugas Anda sekarang bertobat kepada Allah. Sudah ikhtiaran ta'amun kepada Allah. Moga-moga dengan 1 sholat rakaat, 1 rakaat bisa mengampuni dosa yang lain. Husnudzon kepada Allah. Kecuali misalkan ada orang yang betul-betul wasu. Ana mau qadha. Tafadhalu misalkan meyakini bahwa dia betul-betul yakin. Kayak orang tidak sholat. Ada orang taubat setelah umur 30 tahun. Ana mulai umur 15 tahun sampai sampai umur 30. Ana tidak pernah sholat. 15 tahun ana tarikus sholat. Nah ini, maka selama Anda masih hidup, Anda wajib Gimana caranya, Bib? Apa harus langsung? Enggak. Tinggal duhur tambah 1 rakaat. Asar tambah 1 waktu. Maghrib tambah 1 waktu. Habis maghrib, udah. Salam, pojok, usolli fadal maghrib, qadha Anda. Sudah itu aja. Dalam perjalanan meninggal, insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Maka ulama banyak yang melakukan dengan bayar fidyah. Bayar fidyah kan bukan wajib, itu hanya sebagai cara pengen mendapat ridha Allah Subhanahu. Siapa tahu dengan sedekah Allah kasih dosa diampuni oleh Allah. Itu salah puji ya. Bismillah, tawakkalallah, minta ridhonya Allah Subhanahu. Kalau ada misus. Al-Bagir ada acara di Tanjung ini, acara di Brebes. Tapi tadi di bednya alhamdulillah di dekat sini, doakan saja. Jadi dapat. Demikian para hadirin, alhamdulillah qailah hasanah dari Al-Fadil Al-Habib Ali Al-Habib Shalih bin Ali Al-Attas. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh beliau tadi akan sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, untuk malam Senin yang akan datang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Shalih bin Muhammad Basalamah dari Jati